A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas terkait tentang kebijakan yang dilaksanakan ataupun dilakukan dan diambil oleh pemerintah Indonesia pada era yang memanas saat ini, yaitu tentang konflik yang terjadi di Timur Tengah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kak Imaro dengan NIM 1B1-23003. Sebelumnya kita pahami terlebih dahulu apa sih itu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Yaitu kebijakan ini merupakan suatu keputusan pemerintah untuk tetap menjaga harga BBM bersubsidi meskipun harga minyak dunia sedang naik akibat konflik yang ada di Timur Tengah. Pada kebijakan itu, pemerintah menggunakan APBN sebagai shock absorber, artinya negara menanggung kenaikan harga BBM tersebut agar tidak langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Dalam jalannya kebijakan ini, pemerintah melakukan beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama ada penambahan anggaran subsidi dari APBN, yang kedua menahan harga jual BBM di dalam negeri, yang ketiga menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3%, yang keempat menyiapkan skenario darurat jika harga minyak mencapai $100 per barrel. Itulah tadi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Lalu yang saya ingin komentari yaitu terkait dengan dampaknya. Yang pertama tentunya ada dampak positif dari kebijakan tersebut. Yang pertama, jelas tentunya daya beli masyarakat akan tetap terjaga, karena memang jikalau harganya tidak naik, masyarakat pun daya belinya akan tetap stabil dan tidak akan berkurang. Yang kedua ada harga kebutuhan pokok lebih stabil. Nah tentunya dalam harga kebutuhan pokok ini juga diakibatkan oleh harga minyak. Tentunya dalam segi operasional, jikalau harga minyak naik, tentunya dalam proses pendistribusian kebutuhan pokok pun lebih banyak memakan anggaran, jadi kebutuhan pokok bisa saja naik. Namun dalam hal ini harga kebutuhan pokok lebih stabil. Yang ketiga yaitu ada inflasi bisa dikendalikan. Yang terakhir yaitu ada dampak kebijakan ini tentunya memiliki beberapa tantangan ataupun katakanlah hambatan. Yang pertama yaitu tentang beban APBN yang semakin berat. Tentunya dengan adanya lonjakan harga yang kemudian pemerintah Indonesia mengambil jalan untuk menyelesaikan ataupun beban harga BBM yang diambil seluruh oleh negara tanpa membebankan masyarakat begitu. Yang kedua yaitu tentang resiko pembengkakan subsidi. Ya tentunya dengan adanya penambahan anggaran untuk subsidi BBM, dikhawatirkan resiko pembengkakan subsidi ini semakin membengkak gitu. Yang ketiga ada potensi pengurangan anggaran di sektor lain. Kemungkinan ini bisa saja terjadi karena memang penambahan anggaran APBN untuk minyak ini bisa saja diambil dari sektor lain, yang tentunya nanti terjadi juga potensi pengurangan anggaran di sektor lain yang dikhawatirkan akan mengakibatkan kekurangan anggaran juga dalam sektor lain begitu. Lalu menurut saya kebijakan ini tepat dalam jangka pendek, tapi
karena melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga global. Kalau untuk dalam jangka pendek bagus. Yang kedua, namun dalam jangka panjang pemerintah perlu lebih selektif dalam pemberian subsidi agar tepat sasaran, seperti misal yang berpenghasilan di atas rata-rata itu tidak dapat subsidi. Selain itu perlu adanya solusi alternatif seperti pengembangan energi terbarukan agar tidak terus bergantung pada sekitar BBM. Sekian video yang dapat saya sampaikan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.